Nah, saya akan menimbulkan membuat sebuah aplikasi biodata diri. Nah, aplikasi biodata diri ini uh, kalau melihat dari durasi waktu yang disediakan itu mungkin tidak bisa selesai dalam satu video. Mungkin akan saya pecah menjadi 2 atau 3 video, bergantung dari durasi yang disediakan. Oke, baik. Nah, dengan membuat praktek langsung atau membuat latihan langsung, membuat aplikasi gitu ya. Dengan latihan langsung buat aplikasi, harapannya kalian bisa langsung memahami tanpa terbelit-belit dengan teori gitu. Oke, baik. Sekarang saya akan membuat project baru, create new project. Pilih empty activity, klik next. Nah, nama aplikasinya profil diri. Kemudian kalau kalian ingin menyimpan di folder yang berbeda, jangan lupa ini diganti save location-nya. Bahasanya jangan lupa kita menggunakan bahasa Kotlin. Nah, kemudian language-nya itu jangan sampai kalian salah, itu bahasa Kotlin-nya. Kemudian minimum SDK-nya jangan sampai nanti kalian salah. Kalau kalian nanti menjalankan menggunakan HP Android, perhatikan versi HP Android kalian. Jangan sampai kalian memilih minimum SDK-nya itu lebih tinggi daripada versi Android di HP yang akan kalian coba. Nah, oke, baik. Di sini saya menggunakan minimum API 21 atau Android versi 5.0. Nah, mengapa saya pakai 5.0? Karena ini adalah yang paling lama dan mungkin masih digunakan. Oke, klik finish. Oke, kita tunggu. Kita tunggu proses Gradle-nya. Baik, saya sudah selesai Gradle-nya. Nah, nanti di sini itu kita akan membuat 2 activity, gitu ya. Dan dari activity isian, biodata diri, kemudian pindah ke activity yang kedua, menampilkan hasil dari isian biodata diri. Nah, yang pertama adalah membuat halaman isian biodata diri.
membuat layoutnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kalian pertama kali melihat tampilan XML seperti ini, nah itu tidak masalah gitu ya. Terserah kalian, nanti kalian terbiasanya menggunakan apa, apakah terbiasa menggunakan drag and drop gitu ya, atau terbiasa menggunakan kode gitu ya. Nah, tapi di sini saya menemukan menggunakan kode. Ini langsung kalian ganti seluruhnya. Kalian ini kode paste saja. Nah, di sini saya menggunakan scroll view. Mengapa saya gunakan scroll view? Untuk mengantisipasi jika layoutnya itu melebihi tampilan dari layar. Sehingga ketika melebihi tampilan dari layar, itu bisa kita scroll. Nanti akan saya demokan. Kemudian di sini ada beberapa komponen view, jadi text view, edit text, spinner, edit text, edit text, edit text, dan button. Saya geser dulu. Nah, bisa kita lihat dulu tampilan sementara atau previewnya. Nah, saya split, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Oke, kira-kira begini. Nah, walaupun di sini secara preview semua isian dan tombol itu terlihat gitu ya, tapi kita belum bisa memastikan kalau kita pindahkan aplikasi ini ke HP gitu ya, itu muncul semua atau akan terpotong. Makanya di sini kita siapkan dari awal scroll view untuk mengantisipasi jika ternyata terlalu panjang sehingga tombol simpannya tertutup. Nah, kalau begitu kita tinggal scroll agar terlihat kembali. Oke, baik. Nah, di sini saya menggunakan spinner. Nah, karena kita menggunakan spinner, ini spinnernya di sini, itu untuk menentukan jenis kelamin, maka kita perlu membuat sebuah array yang isinya jenis kelamin. Oke, bagaimana cara membuat array-nya? Itu ada di folder res, values. Di sini ada file string XML, klik 2 kali. Nah, kita buat di sini. Oke, jadi di sini ada 3 item gitu ya, pilih jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Mengapa saya memasukkan item pilih jenis kelamin sebagai petunjuk bahwa untuk mengisi spinner ini itu memilih jenis kelamin yaitu antara laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Nah, jika sudah selesai, ini bisa kita coba jalankan. Bisa kita coba jalankan, kita klik run. Oke, dari informasi saya menggunakan Android versi 4.1 di mana seharusnya
ketika saya jalankan aplikasi yang menggunakan emulator bawaan Android Studio itu harusnya muncul di sebelah kanan sini. Tetapi terkadang ini tidak berjalan dengan baik, jadi akan saya coba menjalankan ulang. Oke. Nah, sudah muncul aplikasinya. Oke. Kalau kita lihat di sini, aplikasinya karena emulatornya bergantung dari lebar layar gitu ya, atau tinggi layar, jadi di sini terpotong gitu ya. Tombolnya terpotong, tidak muncul. Jadi kita scroll, sehingga muncul tombolnya. Jadi fungsi scroll view di awal itu adalah untuk mengantisipasi jika lebar atau tinggi layar itu tidak mencukupi layout yang kita buat. Oke, ini untuk layout isian profil diri sudah selesai. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke activity kedua, untuk membuat activity yang kedua. Oke, ini saya tutup dulu saja. Nah, untuk membuat activity yang kedua, ini kalian klik kanan di package-nya, new, activity, pilih empty activity. Nah, activity yang kedua kalian beri nama. Kalau yang pertama kan nama activity-nya adalah main activity. Yang kedua kalian beri nama profil activity. Oke. Launcher aktifnya jangan dicentang. Mengapa jangan dicentang? Karena kalau kita centang, ketika kita jalankan, yang muncul pertama kali adalah profil activity. Sedangkan kita ingin yang muncul pertama kali ketika berjalan adalah main activity. Oke, kita klik finish. Nah, selanjutnya adalah ini masih proses Gradle, kita tunggu. Oke. Selanjutnya kita edit layout activity profile-nya. Isiannya lumayan banyak ya. Komponen view-nya lumayan banyak. Nah, di sini saya menggunakan image view, di mana image view-nya saya ambil dari aset gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan namanya adalah IC person, tapi nama ini bebas gitu ya. Nah, cara memasukkan image view-nya adalah seperti ini. Di folder res, kemudian sini ada folder drawable, kalian klik kanan, kemudian pilih new, pilih image asset. Jadi kita akan menggunakan image asset bawaannya Android Studio untuk kita gunakan image asset tersebut di dalam aplikasi kita. Image asset. Nah, muncul tampilan seperti ini. Di sini konfigurasi image assetnya, pilihan icon tab-nya itu kalian pilih action bar and tab icon. Kalian pilih ini. Kemudian di sini di baris keempat ada clip art. Nah, itu kalian klik saja. Klik. Nah, kemudian kalian pilih. Kebetulan image asset yang akan saya gunakan itu berhubungan dengan profile atau berhubungan dengan manusia gitu ya.
Sehingga saya cari mungkin gambar orang gitu ya, seperti ini, atau mungkin ada gambar yang lain yang lebih bagus. Nah, ini mungkin bisa bagus. Nah, ada icon ini bagus sepertinya. Saya klik OK. Kemudian namanya itu samakan dengan yang ada di XML. I see person. Ya betul, I see person. Nah, setelah selesai sebenarnya di sini ada pilihan, yaitu pilihan temesnya mau light atau dark gitu ya, kebalikannya. Jadi kalau temps aplikasi Anda itu gelap, sebaiknya menggunakan icon yang berwarna putih. Tapi kalau kebalikannya, ketika temps aplikasinya terang, menggunakan warna terang seperti putih gitu ya, sebaiknya ikonnya berwarna gelap gitu ya. Oke, saya menggunakan gelap. Kita klik next, kemudian kita klik finish. Nah, setelah itu merahnya hilang gitu ya, karena apa yang saya tambahkan tadi benar-benar menggunakan nama yang persis gitu, IC person. Coba kita lihat dulu previewnya gitu ya. Previewnya, nah seperti ini. Oke, ini previewnya. Nah, dari sini bisa kalian coba setelah layoutnya selesai, misalkan kalian ingin mencobanya dijalankan, boleh gitu ya, untuk memastikan apakah XML-nya berjalan dengan baik atau tidak, itu silakan. Tapi juga misalkan kalian coba nanti, itu juga tidak masalah. Oke, sekarang saya coba lanjutkan dulu materinya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kalian perhatikan, saya kembali ke activity main, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, saya menggunakan beberapa view, di mana beberapa view tersebut seperti edit text ini itu ada ID-nya, gitu ya. ID edit name, ID edit email, kemudian edit telepon, edit address, gitu ya. Jadi ada beberapa edit dan ID yang terakhir adalah ID untuk buttonnya. Nah, ID-ID di XML itu perlu kita binding ke uh, kelas main activity Kotlin-nya, gitu ya. Nah, cara bindingnya sebenarnya kalau kalian kemarin belajar Java itu sudah tahu cara bindingnya, tapi di Kotlin ini itu ada cara lain yang lebih sederhana, sebenarnya lebih sederhana. Tetapi cara lain ini sedikit membutuhkan konfigurasi tambahan. Nah, apa konfigurasi tambahan tersebut? Nah, oke. Jadi caranya itu adalah begini. Kita akan menggunakan yang namanya, ini saya klik dulu importnya, gitu ya. Saya tambahkan di sini. Nah, kita akan menggunakan import Kotlin X android.synthetic.main.activity-main, gitu ya. Nah, ada dua hal yang akan saya bahas, yaitu Kotlin X-nya dan activity main-nya. Nah, untuk Kotlin X-nya ini, di sini kan ketika saya copy paste atau saya masukkan importnya, ini berwarna merah. Mengapa berwarna merah? Karena belum kita tambahkan plugin-nya atau komponennya. Nah, jadi untuk bisa menggunakan Kotlin X-nya, kita buka Gradle-nya. Yang pertama adalah di project Gradle. Di project Gradle ini, kita tambahkan di sini kita tambahkan di bawahnya ini ya. Nah, Android Kotlin Android extension gitu ya, kita tambahkan ini. Kemudian di modul Gradle-nya, di paling atas ini kita tambahkan satu lagi. Nah, oke. ID Kotlin Android extension. Nah, dua baris tadi di Gradle project dan Gradle module itu kita perlukan untuk bisa menggunakan import Kotlin X. Setelah kita tambahkan, jangan lupa di sinkron.
Oke, sinkron sudah selesai. Sekarang kita kembali ke main activity. Nah, Kotlin X-nya yang awalnya merah sekarang sudah berganti menjadi hitam atau abu-abu. Mengapa kok abu-abu? Karena memang belum kita pakai. Nah, yang kedua tadi akan saya bahas adalah di activity main-nya. Nah, harus kalian perhatikan bahwa activity main ini itu bukan istilahnya bukan ketikan yang paten. Ini adalah berhubungan dengan file XML atau layout yang akan kita binding. Nah, karena ini activity gitu ya, karena ini main activity itu menggunakan layout activity main, maka di sini kita tulis activity main sama dengan yang di layout ini. Kalau misalkan di activity profile activity dan kita ingin menggunakan import Kotlin X-nya, maka yang ini itu diganti menyesuaikan dengan layoutnya. Jadi jangan sampai nanti kalian membuat banyak activity tapi import Kotlin-nya semuanya menggunakan activity main, itu nggak bisa. Itu malah kacau, bukan nggak bisa, kacau banget gitu kan. Karena sudah beda activity gitu kan. Jangan sampai, jadi fokusnya adalah activity main yang ada di import itu sama dengan activity layout yang ada di sini. Jadi layoutnya yang ada di import sama dengan layout yang ada di baris ini. Oke, jangan sampai salah. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah, nah, salah satu contohnya adalah kita akan membanding tombol. Nah, tombol. Nah, tadi ID-nya adalah button save gitu ya. Di sini jadi kita langsung saja memanggilnya. Nah, kebetulan saya membuat sebuah kelas baru. Nah, ini oke. Kalau misalkan ada yang merah seperti intent ini, kalian Alt Enter saja, kemudian klik import. Oke. Nah, di sini saya membanding tombol save gitu ya untuk menjalankan sebuah intent gitu ya. Nah, kita coba. Jadi bindingnya itu sudah sederhana sekali. Kita bisa langsung memanggil tombol tersebut tanpa lagi harus menggunakan, kalau yang model lama kan menggunakan find view by ID. Kalau find view by ID kita harus bikin variabelnya dulu. Setelah variabel itu kita binding variabel tersebut dengan ID yang ada di XML. Tapi kalau sekarang kita nggak perlu melaksanakan dua baris kode tersebut, kita langsung panggil saja. Dan kita coba jalankan. Oke, baik, sudah muncul. Nah, kita coba tadi tombol simpannya, button save-nya. Kita klik dan seharusnya menampilkan toast. Ternyata dia pindah activity gitu ya. Jadi di sini intent ini berfungsi untuk pindah activity dari activity main activity ke profil activity, dan ini sudah berhasil. Jadi fungsi button save-nya itu sudah berhasil berfungsi gitu ya. Dimana fungsinya adalah menampilkan activity profil gitu ya. Kita kembali. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menambahkan fungsi simpan ini. Jadi tidak hanya berpindah activity, tetapi dia juga menyimpan dan memindahkan apa yang kita isi di halaman layout ini. Yang setelah isian-isian ini nanti ketika kita klik simpan itu muncul di activity profil gitu ya. Jadi ketika kita klik nama, misalkan namanya adalah Samsul, maka di sini akan muncul nama Samsul.
dan begitu pula yang lainnya gitu ya. Oke, baik. Saya saya tutup dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti di layout inputan itu akan kita buat sebuah validasi input. Maksudnya validasi input itu berfungsi untuk mengecek atau memvalidasi apakah isian itu sudah terisi atau belum. Gitu ya. Nah, untuk membuat validasi input, nah yang pertama adalah kita buat dulu variabelnya. Jadi apa yang kita input itu kita masukkan ke dalam variabel. Nah, tadi inputan itu kan ada nama, email, telepon, alamat, dan gender, gitu ya, jenis kelamin. Kita buat variabelnya. Nah, mengapa saya menggunakan variabel var? Karena memang datanya bisa jadi akan berubah-ubah sesuai dengan inputan. Nah, kemudian selanjutnya saya membuat sebuah metode, gitu ya. Sebuah metode validasi input. Nah, sebuah metode validasi input. Nah, di sini memvalidasi setiap isian. Nah, ketika misalkan nanti ada sesuatu yang bermasalah, maka di sini akan muncul pesannya. Ya, pesannya. Oke. Nah, di sini ada yang merah. Merah ini tampil toast. Nah, tampil toast ini sebenarnya sebuah metode yang baru yang berfungsi untuk menampilkan toast gitu ya. Kita buat dulu tampil toastnya. Nah, oke, metode toastnya kita buat dulu. Oke, sudah hilang. Ini toastnya kita import. Nah, kemudian di sini kita perhatikan bahwa metode validasi input itu warnanya masih abu-abu. Mengapa masih abu-abu? Karena memang belum kita panggil. Nah, kita panggilnya di mana? Kita panggilnya ini ada di tombol simpan. Di tombol simpan ini kan awalnya memanggil go to profile activity, maksudnya memanggil sebuah intent. Ini kita ganti jadi memanggil metode validasi input. Begitu. Oke. Nah, setelah input itu tervalidasi, di sini ada sebuah jika gitu ya, jika validasi inputnya itu ada yang salah, maka akan muncul sebuah pesan. Namun jika validasi inputnya itu sudah benar, maka akan muncul toast gitu ya, dan akan berpindah menjalankan intent, berpindah ke profil activity. Oke. Nah, oke. Di main activity codingannya hanya ini saja, jadi hanya menangkap gitu ya, jadi menangkap data dari isian layout main activity gitu ya, kemudian divalidasi apakah ada isinya atau tidak. Kalau semuanya sudah terisi, maka lanjut ke apa namanya itu profil yang berikutnya. Nah, bagaimana caranya untuk memindahkan data yang ada di main activity yang ada di variabel ini itu berpindah ke activity yang berikutnya, yaitu profil activity. Nah, cara mengirimnya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan intent juga, tetapi intent itu kita bundle gitu ya. Kita kasih isi. Intentnya kita kasih isi. Nah, di metode goToProfilActivity ini sudah ada dua baris kode, yaitu kode intent ini. Nah, kita enter di tengah-tengahnya, kemudian kita kasih kode yang berfungsi untuk membundle data. Jadi, metode goToProfil ini kan berisi intent. Nah, intentnya itu sekarang kita isi dengan data yang akan nanti kita ambil data tersebut di activity berikutnya. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita ke activity profil. Nah, kita ke activity profil. Nah, di activity profil ini
yang harus kalian perhatikan bahwa dia juga menggunakan layout activity profile. Dia menggunakan layout activity profile dan juga di layout activity profile ini juga terdapat banyak ID-ID untuk setiap view-nya gitu ya. Kita perhatikan text view ini ada ID-nya, image view juga ada ID-nya, dan hampir semua ada ID-nya. Nah, karena ada ID-ID tersebut, maka perlu kita binding ke dalam profil activity. Caranya sama seperti di main activity, kita menggunakan import, gitu ya. Kita menggunakan import Kotlin X. Nah, seperti saya katakan tadi di awal bahwa perhatikan layout-nya. Jangan sampai layout-nya ini berbeda antara yang kita import dengan yang digunakan di activity tersebut. Di sini profil activity itu menggunakan layout activity underscore profile. Maka di sini ketika kita import Kotlin X-nya itu layout-nya juga harus activity underscore profile. Jangan sampai salah. Nah, jangan sampai salah. Dan perhatikan ini jangan sampai hilang. Titik bintangnya jangan sampai hilang. Oke, sudah selesai. Nah, yang berikutnya adalah kita membuat sebuah variabel yang berfungsi untuk menangkap uh, intent, menangkap isi atau data yang ada di intent. Oke, baik. Kita buat sebuah metode. Nah, oke, metode namanya saya menggunakan ambil data, gitu ya. Nah, di sini ada yang merah, coba kita cek dulu kenapa merahnya. Oh, ternyata harus ditambahkan dengan tanda tanya. Oke. Nah, jadi memang mengapa kita harus tanyakan dengan tanda tanya? Karena di sini kita kode ini berfungsi untuk memastikan bahwa apakah datanya itu terisi atau tidak, gitu ya. Jadi kita kasih tanda tanya ini. Nah, oke, baik. Di sini ada variabel file nama, bundle, get string, key-nya nama. Nah, jadi key nama ini itu harus sama dengan key yang ada di sini. Jadi ini adalah key-nya, gitu ya. Ini bukan nama variabelnya, tapi ini adalah key-nya. Nama variabelnya adalah nama input. Jadi variabel kita bikin variabel nama input, tapi mengirim menggunakan intentnya menggunakan key nama. Sehingga nanti tolong perhatikan key-nya, jangan sampai nanti kalian salah mengetik key-nya, gitu ya. Oke, ini key-nya. Nah, setelah sampai kemudian langsung dikirim ke uh, text view, dikirim ke view-nya, ke text view-nya, gitu ya. Oke, cara mengirimnya cukup seperti ini, gitu ya. Cukup seperti ini. Jadi menggunakan Kotlin X itu sangat sederhana sekali codingannya, tidak repot-repot, tidak terlalu banyak codingannya. Nah, setelah selesai kita jalankan. Nah, kita lihat apakah nanti isian yang kita isi di layout main activity itu berhasil pindah ke layout profil activity. Oke. Oke, kita coba isi.
kelamin laki-laki, email, langsung kemudian telepon, kemudian alamat, nah kemudian tombol klik simpan, berpindah. Nah ternyata di sini ada yang salah, di sini masih belum masuk ke profil activity, masih belum bisa masuk. Oke. Kita cek ada yang salahnya di mana. Ternyata salahnya ada di sini. Kita perhatikan metode ambil data ini, gitu ya. Metode ambil data ini kan metode yang berfungsi untuk mengambil data dari intent main activity. Dan ternyata metode ambil data ini itu belum kita panggil. Jadi kita lihat warnanya sini masih abu-abu, ternyata belum kita panggil. Nah, oke. Saya jalankan kembali. Baik, saya coba lagi. Oke, tadi saya salah klik. Oke. Oke, berhasil masuk datanya, berhasil terkirim datanya dari main activity ke profil activity. Kita lihat di sini namanya ada, username-nya ada, emailnya ada, telepon ada, dan alamat ada. Nah, sampai sini materinya gitu ya. Jadi bisa menampilkan data dari main activity ke profil activity gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian perhatikan ada sebuah tombol edit nama gitu ya. Maksudnya edit nama itu adalah kita akan membuat satu activity lagi yang berfungsi untuk mengedit nama gitu ya, berfungsi untuk mengedit nama. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Oke. Kita buat new activity baru lagi, empty activity gitu ya. Yaitu edit profil. Nah, edit profil, kemudian kita klik finish. Nah, kita tunggu Gradle-nya proses. Sudah selesai Gradle-nya, kemudian di edit profil ini kita buat layout-nya. Nah, layout-nya memang sangat sederhana sekali karena hanya mengedit nama saja. Nah, di sini saya tidak menggunakan constraint layout, tapi saya menggunakan linear layout. Jadi kalian ganti linear layout dengan hanya menggunakan 3 view saja. Menggunakan 3 view. Gitu. Nah, selanjutnya adalah di edit profil activity sama seperti sebelumnya kita menggunakan import Kotlin X-nya. Saya paste dulu. Nah, jangan lupa ini diganti layoutnya
disamakan dengan layout seharusnya, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membuat beberapa variabel dan memanggil oke, sebentar. Oke. Jadi ini intent data ini berfungsi untuk menangkap data hasil kiriman dari profil activity, yaitu data nama tadi, gitu ya. Kemudian kita membuat edit profilnya dan kita akan membuat tombol simpannya. Oke. Nah, di sini fungsi data metodenya masih merah karena belum kita buat. Nah, sekarang akan kita buat. Oke. Nah, di sini intentnya masih merah. Activity ini masih merah. Import ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa kita di sini hasil dari simpan data ini itu akan dikembalikan ke activity sebelumnya, yaitu profil activity. Hasil dari simpanan ini akan dikembalikan ke profil activity, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini sudah di profil activity, kita sudahkan dulu, kita kembali ke profil. Nah, di profil ini kita perlu tambahkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi tombol edit nama itu berpindah dari profil activity ke edit profil, di mana sekaligus menggunakan intent, di mana sekaligus membawa data nama. Gitu ya. Harus membawa data nama. Nah, yang pertama kita tambahkan kemudian kita tambahkan metode untuk berpindah. Nah, oke. Nah, kemudian perhatikan di sini bahwa metode ini masih belum dipanggil. Jangan sampai nanti kesalahan awal nanti terulang, lupa memanggil. Nah, kita panggil dulu. Panggil, kita taruh di bawah ini. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali apakah bisa mengedit nama.
Kita coba lagi dari awal mengisi. Ini simpan, muncul, kita edit nama. Oh, masih kosong. Oke, berhasil. Tadi ada kesalahan di XML-nya, di layout-nya, orientasinya belum saya tambahkan. Nah, ini saya ganti namanya menjadi Paijo. Kita klik simpan, berubah menjadi Paijo. Oke. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai sini. Kita sudah membuat 3 activity main activity profil, dan activity edit. Di mana edit ini hanya mengedit nama, gitu ya. Dan kita sudah juga belajar tentang intent sekaligus bagaimana mengirim data melalui intent, gitu ya. Saya akhiri materi kali ini, gitu ya. Dan saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa di materi yang berikutnya.